Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelka Sasalsabila dengan NPM 247820556. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dengan judul Sistem Presensi Berbasis QR Code untuk Sekolah. Nah, proyek ini dibuat dalam konteks mata kuliah Manajemen Proyek TI, khususnya berkaitan dengan bagaimana sebuah proyek teknologi informasi direncanakan, dibatasi ruang lingkupnya, dan ditentukan kebutuhannya, disusun stakeholdernya, serta dijadwalkan melalui WBS dan timeline project. Nah, secara umum, sistem yang dibahas dalam presentasi kali ini adalah sistem presensi digital yang memanfaatkan QR Code sebagai media identifikasi siswa. Jadi, setiap siswa nantinya memiliki QR Code unik. QR Code tersebut dapat dipindai menggunakan kamera atau webcam, kemudian sistem akan mencatat kehadiran siswa secara otomatis. Nah, dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian utama, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan project, yang ketiga ada stakeholder, yang keempat ada tools integrasi yang digunakan, yang kelima kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang keenam itu ada scope statement, yang ketujuh ada WBS dan timeline, dan yang terakhir kesimpulan dari proyek kali ini. Oke, lanjut aja. Nah, selanjutnya di slide kedua ada latar belakang proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya latar belakang dari proyek sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah. Nah, permasalahan yang utama yang menjadi dasar proyek ini adalah proses presensi di sekolah yang masih banyak dilakukan secara manual. Nah, biasanya presensi manual dilakukan dengan cara guru atau petugas piket itu memanggil nama siswa satu persatu ya. Kemudian mencatat status kehadiran siswa di buku absensi atau lembar presensi. Nah, cara ini memang sederhana, tetapi memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika jumlah siswa dalam satu kelas cukup banyak. Misalnya nih, dalam satu kelas terdapat 30 sampai 40 siswa, maka guru harus memanggil nama satu persatu. Nah, jika proses ini dilakukan setiap hari dan di banyak kelas, tentu akan menghabiskan waktu yang seharusnya itu bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, presensi manual itu rawan terjadi kesalahan pencatatan. Nah, kesalahan ini bisa terjadi karena tulisan kurang jelas, guru atau petugas lupa mencatat, siswa yang hadir tetapi tidak tercentang, atau sebaliknya, siswa yang tidak hadir tetapi tercatat hadir. Nah, kesalahan kecil seperti ini dapat berpengaruh pada kehadiran siswa secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, itu proses rekap kehadiran siswa juga menjadi lebih lama ya. Jika data presensi masih berbentuk kertas, itu admin sekolah tuh harus mengumpulkan data dari banyak kelas, kemudian menghitung ulang nih jumlah yang hadir, yang izin, yang sakit, atau alfa ya. Nah, proses rekap seperti ini tuh tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan baru saat data dipindahkan atau dihitung ulang. Nah, karena itulah dibutuhkan sistem digital yang bisa untuk lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Nah, sistem berbasis QR Code ini menjadi salah satu solusi yang cukup efektif karena setiap siswa dapat memiliki identitas digital berupa QR Code. Ketika QR Code dipindai, nah sistem itu langsung mengenali data siswa dan mencatat waktu kehadirannya secara otomatis dan secara real time. Maksudnya dari real time itu ketika siswa datang di jam 6.40 ya, waktu yang tercatat di jam segitu. Nah, dengan adanya sistem ini, sekolah itu dapat mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Lalu data presensi juga bisa tersimpan dalam database sehingga lebih mudah dicari, direkap, dan dibuat menjadi laporan. Nah, inilah alasan utama mengapa proyek sistem presensi berbasis QR Code ini dirancang. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide ketiga, yaitu tujuan proyek. Nah, tujuan pertama dari proyek ini adalah membangun sistem presensi siswa berbasis QR Code yang terintegrasi dan mudah digunakan. Nah, maksud dari terintegrasi adalah
sistem tidak hanya berfungsi untuk scan QR code saja, tetapi juga mencakup pengelolaan data siswa, pencatatan presensi, penyimpanan data, dashboard admin, dan laporan presensi. Lalu di sini tujuan yang kedua adalah mempercepat proses pencatatan kehadiran siswa. Dengan sistem QR code, siswa itu tidak perlu lagi dicatat secara manual satu persatu. Cukup dengan memindai QR code, data siswa akan langsung terbaca oleh sistem sekolah. Nah, setelah itu, sistem akan mencatat waktu dan status kehadiran secara otomatis. Oke, tujuan yang ketiga adalah mengurangi kesalahan input data presensi. Nah, pada sistem manual, kesalahan itu bisa terjadi karena faktor manusia, misalnya nih, salah nulis, lupa mencatat, atau salah menghitung rekap. Nah, dengan sistem digital, data dapat diproses secara lebih konsisten ya, karena pencatatan itu dilakukan oleh sistem berdasarkan QR code yang dipindai. Nah, selanjutnya itu menyediakan laporan presensi yang mudah diakses. Nah, laporan ini penting nih bagi admin sekolah, guru, maupun pihak manajemen sekolah. Nah, dengan laporan digital, pihak sekolah dapat melihat data kehadiran siswa secara lebih cepat tanpa harus menghitung ulang dari dokumen-dokumen manual. Nah, jadi secara garis besar, proyek ini bertujuan untuk membuat proses presensi menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan mudah dikelola oleh pihak sekolah. Kita lanjut. Yang selanjutnya, slide keempat adalah stakeholder project. Nah, apa sih stakeholder itu? Nah, stakeholder itu adalah pihak-pihak yang terlibat, yang memiliki kepentingan atau terdampak oleh pelaksanaan proyek. Nah, dalam proyek sistem presensi berbasis QR Code ini, terdapat beberapa stakeholder utama. Yang pertama nih, stakeholder yang pertama itu adalah siswa. Nah, di sini siswa merupakan pengguna utama dalam proses presensi. Setiap siswa akan memiliki QR Code unik yang digunakan untuk melakukan presensi harian. Nah, jadi peran siswa adalah membawa atau menunjukkan QR Code saat proses presensi itu berlangsung. Oke, stakeholder kedua adalah guru atau petugas piket. Nah, guru atau petugas piket itu berperan untuk memantau proses presensi. Nah, di sini mereka itu memastikan nih bahwa siswa melakukan presensi dengan benar dan proses scan QR code itu berjalan dengan lancar. Nah, selain itu juga guru atau petugas piket dapat membantu nih jika ada kendala, misalnya QR code tidak terbaca atau siswa lupa membawa QR code. Nah, selanjutnya stakeholder ketiga itu ada admin atau operator sekolah. Nah, jadi admin ini memiliki peran penting nih dalam sistem karena admin bertugas mengelola data siswa, mengelola akun pengguna, serta mengakses dan membuat laporan presensi. Nah, admin juga bertanggung jawab memastikan data yang masuk ke sistem itu sudah sesuai. Nah, stakeholder keempat adalah kepala sekolah atau manajemen sekolah. Nah, pihak manajemen sekolah itu membutuhkan data presensi untuk memantau kedisiplinan siswa. Nah, dengan adanya laporan digital, kepala sekolah itu dapat melihat rekap kehadiran siswa secara lebih mudah dan cepat. Nah, data ini juga nih bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kedisiplinan atau kebijakan sekolah. Nah, stakeholder yang kelima itu ada pengembang. Nah, tim pengembang bertanggung jawab merancang, membangun, menguji, dan memelihara sistem. Nah, tim ini memastikan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan sekolah dan memenuhi ruang lingkup yang sudah ditentukan. Nah, stakeholder yang terakhir adalah dosen pendamping. Nah, dalam konteks tugas atau proyek akademik, di sini dosen pendamping itu berperan memberikan arahan, evaluasi, dan masukan agar proyek berjalan sesuai tujuan pembelajaran dan standar manajemen proyek TI. Nah, dengan adanya identifikasi stakeholder, proyek itu menjadi lebih terarah nih karena kita mengetahui siapa saja yang menggunakan sistem dan siapa saja yang mengelola, siapa saja yang memantau, dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengembangannya. Oke, selanjutnya ada tools integrasi. Nah, di sini tools pertama adalah QR Code Generator.
Nah, QR Code generator digunakan untuk membuat QR Code unik bagi setiap siswa. Nah, QR Code ini berfungsi sebagai identitas digital siswa. Misalnya, satu QR Code dapat terhubung dengan data siswa seperti NIS, nama kelas, atau ID siswa. Nah, karena setiap siswa memiliki QR Code yang berbeda, sistem itu dapat mengenali siswa secara otomatis saat QR Code dipindai. Nah, selanjutnya tools kedua adalah kamera atau webcam. Nah, kamera atau webcam di sini digunakan sebagai alat untuk memindai QR code-nya. Kamera ini bisa berasal dari webcam komputer atau kamera laptop, atau bahkan bisa juga sih kamera ponsel, tergantung implementasi sistem. Nah, saat QR code diarahkan ke kamera, sistem akan membaca kode tersebut dan mencocokkannya dengan data siswa yang tersimpan di database. Oke, tools yang ketiga adalah database. Nah, di sini database berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem. Data yang disimpan, misalnya data siswa, data akun admin, data QR code, data kehadiran, waktu presensi, dan status presensi. Nah, dengan adanya database, data menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dikelola dibandingkan pencatatan manual. Nah, selanjutnya tools yang keempat itu adalah dashboard admin. Nah, dashboard admin itu tampilan utama yang digunakan oleh admin atau operator sekolah untuk mengelola sistem. Nah, melalui dashboard, admin itu dapat menambah data siswa, mengubah data siswa, menghapus data siswa, melihat data presensi, dan membuat laporan. Nah, dashboard ini penting nih karena menjadi pusat kontrol sistem. Selanjutnya, tools yang kelima adalah ekspor laporan. Nah, fitur ini digunakan untuk menghasilkan laporan presensi dalam format yang bisa dicetak atau disimpan. Misalnya, laporan harian, mingguan, atau bulanan. Dengan fitur ekspor laporan, pihak sekolah itu tidak perlu lagi nih menghitung presensi secara manual karena data sudah diolah oleh sistem. Selain tools yang berhubungan langsung dengan sistem, ada juga tools pengembangan seperti Visual Studio Code, GitHub, Figma, dan DBMS. Nah, Visual Studio Code itu digunakan untuk menulis kode program. GitHub digunakan untuk menyimpan dan mengelola versi kode. Figma digunakan untuk membuat rancangan tampilan antarmuka, dan DBMS digunakan untuk mengelola database-nya. Nah, jadi tools integrasi ini mendukung sistem dari sisi identifikasi siswa, pemindaian, penyimpanan data, dan pengelolaan presensi, serta pembuatan laporan. Nah, hingga proses pengembangan aplikasi. Nah, selanjutnya, slide ke-6, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, kebutuhan fungsional menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem. Nah, kebutuhan fungsional pertama adalah login admin menggunakan username dan password. Nah, fitur login dibutuhkan agar tidak semua orang itu bisa masuk ke sistem. Hanya admin atau operator yang memiliki akun yang dapat mengakses dashboard pengelolaan data. Lalu, kebutuhan fungsional yang kedua adalah admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data siswa. Nah, fitur ini penting karena data siswa bisa berubah. Misalnya nih, ada siswa baru, siswa pindah kelas, atau ada data yang perlu diperbaiki. Nah, admin harus bisa mengelola data tersebut melalui sistem. Selanjutnya, kebutuhan fungsional ketiga adalah sistem menghasilkan QR code unik untuk setiap siswa. Setelah data siswa dimasukkan, sistem dapat membuat QR code yang terhubung dengan identitas siswa. QR code ini nantinya digunakan pada saat presensi. Selanjutnya, kebutuhan fungsional keempat adalah sistem dapat memindai QR code melalui kamera atau webcam. Nah, ini adalah fitur utama dari sistem saat siswa melakukan presensi, QR code dipindai oleh kamera. Kemudian, sistem membaca QR code tersebut dan mencocokkannya dengan data siswa. Selanjutnya, kebutuhan fungsional kelima yaitu sistem mencatat waktu dan status kehadiran secara otomatis. Setelah QR code berhasil terbaca, sistem mencatat data kehadiran siswa seperti nama siswa, kelas, tanggal, jam presensi, dan status kehadiran. Nah, proses ini mengurangi kebutuhan pencatatan manual. Nah, selanjutnya kebutuhan fungsional yang keenam adalah sistem menampilkan dashboard dan laporan presensi.
Dashboard digunakan untuk melihat data secara ringkas, sedangkan laporan digunakan untuk melihat rekap presensi. Nah, laporan ini dapat membantu admin, guru, dan manajemen sekolah dalam memantau kehadiran siswa. Oke, selanjutnya kebutuhan non-fungsional. Nah, berbeda dengan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional ini menjelaskan kualitas dari sistem bukan fitur utamanya. Kebutuhan non-fungsional yang pertama adalah sistem mudah digunakan oleh admin atau operator. Nah, sistem harus memiliki tampilan yang sederhana, dan mudah dipahami nih, agar pengguna tidak kesulitan saat mengoperasikannya. Selanjutnya yang kedua adalah data presensi tersimpan dengan aman. Nah, karena data siswa dan data kehadiran itu merupakan data penting, sistem harus menjaga keamanan data tersebut, misalnya dengan login admin dan pengelolaan akses. Selanjutnya, yang ketiga, sistem itu dapat diakses oleh cepat. Nah, proses presensi harus berlangsung dengan cepat nih agar tidak menimbulkan antrian panjang saat siswa melakukan QR code. Selanjutnya yang keempat adalah sistem tersedia selama jam operasional sekolah. Artinya, sistem harus dapat digunakan pada waktu yang dibutuhkan, terutama saat jam masuk sekolah atau jam presensi sedang berlangsung. Dan yang kelima adalah sistem memiliki eh, backup atau backup ya, atau salinan lah data berkala. Nah, backup itu penting ya untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kerusakan sistem atau masalah teknis. Dan yang keenam, di sini, oh ada 5. Ya, jadi ada 5. Nah, jadi kebutuhan fungsional itu menjelaskan fitur apa saja yang harus ada. Sedangkan kebutuhan non-fungsional itu menjelaskan bagaimana kualitas sistem tersebut uh, agar dapat digunakan dengan baik. Oke, yang selanjutnya, slide ketujuh ada scope statement. Nah, jadi scope statement ini adalah pernyataan ruang lingkup project ya. Nah, bagian ini dia menjelaskan apa saja yang termasuk dalam project dan apa saja yang tidak termasuk dalam project. Scope statement ini sangat penting ya dalam manajemen proyek karena membantu tim agar pekerjaan tetap fokus dan tidak melebar ke hal-hal di luar rencana. Yang pertama, eh, bagian in scope, yaitu hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup project. Nah, in scope yang pertama adalah presensi siswa pada sekolah mitra, yang artinya sistem ini difokuskan untuk mencatat kehadiran siswa, bukan untuk semua jenis pengguna di sekolah. Nah, in scope yang kedua adalah pembuatan QR code unik untuk setiap siswa. Nah, ini termasuk bagian dari sistem karena QR code itu digunakan sebagai identitas digital siswa saat melakukan presensi. In scope yang ketiga adalah pengelolaan data siswa oleh admin. Nah, admin dapat memasukkan, mengubah, dan menghapus data siswa sesuai kebutuhan sekolah. In scope yang keempat adalah pencatatan waktu kehadiran dan status presensi. Sistem itu akan mencatat kapan siswa melakukan presensi dan status kehadirannya. In scope yang kelima adalah dashboard, rekapitulasi, dan laporan presensi. Nah, dashboard dan laporan digunakan untuk melihat data presensi secara lebih mudah dan terstruktur. In scope yang keenam adalah uji coba terbatas bersama pihak sekolah, yang artinya sistem dirancang untuk diuji dalam skala terbatas terlebih dahulu, bukan langsung diterapkan secara besar-besaran. Yang selanjutnya adalah bagian out of scope, yaitu hal-hal yang tidak termasuk dalam project ya. Nah, out of scope yang pertama ya adalah presensi guru dan pegawai. Nah, sistem di sini hanya difokuskan untuk presensi siswa saja, sehingga presensi guru dan pegawai itu tidak menjadi bagian dari proyek. Lalu yang kedua adalah integrasi dengan sistem pembayaran sekolah. Misalnya, pembayaran SPP atau administrasi keuangan sekolah tidak dibahas dalam proyek ini ya. Yang ketiga, ada integrasi dengan e-learning atau IRP sekolah. Nah, sistem ini berdiri sebagai sistem presensi, bukan sebagai sistem pembelajaran online atau sistem manajemen sekolah secara menyeluruh. Yang keempat adalah notifikasi otomatis melalui WhatsApp atau SMS. Nah, fitur notifikasi memang bisa menjadi pengembangan di masa depan, tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek saat ini. Lalu yang kelima adalah implementasi multi sekolah dalam satu platform. Nah,
Proyek ini diinfokan pada satu sekolah mitra atau uji coba terbatas, bukan sistem skala besar untuk banyak sekolah ya. Dan dengan adanya scope statement, itu proyek menjadi lebih jelas. Tim pengembang dapat fokus mengerjakan fitur utama yang sudah ditentukan dan menghindari ya penambahan fitur di luar batas proyek. Oke, yang selanjutnya ada WBS dan timeline. Nah, di sini WBS atau Work Break Structure adalah pembagian pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, dengan WBS, tim dapat mengetahui tahapan pekerjaan apa saja nih yang harus dilakukan dari awal sampai akhir proyek. Tahapan pertama dalam WBS adalah inisiasi proyek. Nah, pada tahap ini, tim menentukan ide proyek, permasalahan yang ingin diselesaikan, tujuan proyek, serta gambaran awal sistem yang akan dibuat. Lalu tahapan yang kedua adalah analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini, tim itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem. Misalnya, siapa saja stakeholdernya, fiturnya apa saja yang dibutuhkan, dan data apa saja yang harus dikelola oleh sistem. Lalu, tahapan yang ketiga adalah perancangan sistem. Nah, di tahap ini, tim mulai membuat rancangan sistem seperti alur kerja sistem, rancangan database, rancangan tampilan dashboard, dan rancangan proses scan QR code-nya. Lalu, tahapan yang keempat adalah pengembangan sistem. Nah, di tahap ini, sistem mulai dibuat nih berdasarkan rancangan yang sudah disusun. Modul yang dikembangkan misalnya login admin, pengelolaan data siswa, generate QR code, scan QR code, pencatatan presensi, dashboard, dan laporan. Tahapan yang kelima adalah pengujian sistem. Nah, setelah sistem dibuat, sistem perlu diuji nih untuk memastikan fitur-fitur berjalan dengan benar atau tidak. Misalnya nih, apakah ada login yang berhasil, apakah QR code bisa terbaca, apakah data presensi tersimpan, dan apakah laporan dapat ditampilkan. Tahapan yang keenam adalah implementasi. Nah, di tahap ini, sistem mulai diuji coba dalam lingkungan sekolah atau simulasi sekolah, yang tujuannya untuk melihat apakah sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dan tahapan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutupan. Di tahap ini, tim menyusun laporan akhir, dokumentasi penggunaan sistem, dan bahan presensi proyek. Selanjutnya, eh, untuk timeline project, project ini dirancang berjalan dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Nah, di minggu pertama dilakukan inisiasi dan perencanaan. Nah, pada tahap ini ditentukan nih tujuan project, skop awal, dan peran timnya. Lalu, eh, pada minggu pertama sampai minggu ketiga dilakukan analisis kebutuhan. Tim mengidentifikasi stakeholder, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta batasan project. Nah, pada minggu ketiga sampai minggu keempat dilakukan desain arsitektur. Nah, di sini dibuat rancangan sistem, alur proses, dan rancangan tampilan. Nah, pada minggu keempat sampai minggu ke-10 dilakukan pengembangan modul. Nah, ini adalah tahap yang paling panjang nih karena sistem mulai dibangun. Dan pada minggu ke-10 sampai minggu ke-13 dilakukan pengujian setiap fitur diuji agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu pada minggu ke-13 sampai minggu ke-16 dilakukan dokumentasi akhir, penyusunan laporan, dan persiapan presentasi. Dengan adanya WBS dan timeline, nah project itu menjadi lebih terstruktur. Setiap pekerjaan itu memiliki tahap yang jelas, sehingga tim dapat memantau progres project dan menghindari keterlambatan. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan nih bahwa proyek sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah itu memiliki ruang lingkup yang jelas dan terstruktur. Nah, proyek ini dirancang untuk membantu ya sekolah dalam mencatat kehadiran siswa secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, penggunaan QR Code itu mempermudah proses presensi karena setiap siswa itu memiliki identitas digital yang dapat dipindai oleh sistem. Nah, dengan begitu, proses pencatatan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada metode manual. Nah, selain itu juga, dashboard dan laporan presensi membantu admin, guru, dan pihak manajemen sekolah dalam memantau dan kehadiran siswa. Nah, data yang tersimpan secara digital juga lebih mudah nih direkap dan digunakan sebagai bahan evaluasi. Nah, dari sisi manajemen proyek, adanya WBS dan timeline membuat pelaksanaan proyek lebih terarah,
Nah, setiap tahap pekerjaan itu memiliki urutan dan jadwal yang jelas. Scope baseline dan scope change juga membantu tim mengendalikan perubahan agar proyek tidak keluar dari ruang lingkup yang ditentukan. Nah, jadi pada proyek kali ini tidak hanya berfokus pada pembuatan presensi, tetapi juga memperhatikan perencanaan ruang lingkup, kebutuhan sistem, stakeholder, dan pengelolaan proyek secara keseluruhan. Oke, baik. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah. Nah, dari presentasi ini dapat dilihat bahwa sistem presensi digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas ya, proses pencatatan kehadiran siswa. Nah, dengan perencanaan proyek yang baik, mulai dari identifikasi masalah, stakeholder, tools integrasi, kebutuhan sistem, scope statement, WBS, hingga timeline, proyek itu dapat berjalan dengan terarah dan sesuai tujuan. Oke, mungkin cukup dari saya. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.